Shalom, salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan itu sangat baik, saudara yang dikasihi. Sekali lagi kita dipertemukan dalam ringkasan pembelajaran Sekolah Sahabat Dewasa saluran HCBN Malaysia. Melalui kasih yang begitu limpah yang Tuhan curahkan buat saya dan saudara, kita tiba dalam suatu pembelajaran Sekolah Sahabat dengan tajuk Roh Suci dan Gereja. Mendahului pembelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang minggu ini, saya ingin bertanya, apakah saudara pernah memiliki pengalaman memasak masakan dengan menggunakan kayu api? Jika saudara ataupun saudari pernah memiliki pengalaman tersebut, saya yakin ada satu pengalaman dan ada suatu momen yang paling tersulit yang kita rasakan pada waktu coba memasak masakan dengan menggunakan kayu api. Dan pengalaman yang tersulit itu adalah bagaimana caranya supaya kayu api itu tetap menyala. Secara ringkasnya, di dalam menggunakan kayu api untuk memasak, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana kayu api itu tetap menyala. Dan yang perlu kita perhatikan itu adalah kayu api itu tetap tersusun dengan baik, menyatu antara satu dengan yang lain. Sebaliknya, jika kayu api itu dipisahkan antara satu dengan yang lain, hasilnya api tidak akan menyala. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya menyadari rupa-rupanya ketika kita coba memasak masakan dengan menggunakan kayu api, ada pelajaran penting yang boleh kita dapatkan di dalam kayu api. Pelajarannya adalah kehidupan orang Kristen itu diibaratkan seperti kayu api. Seperti mana kayu api itu jika mereka saling menyatu antara satu dengan yang lain, maka dapat dipastikan kayu api itu akan tetap menyala dengan baik. Sebaliknya, jika kayu saling dipisahkan antara satu dengan yang lain, maka hasilnya kayu api itu akan padam. Seperti itu juga dengan kehidupan orang Kristen. Jika saya dan saudara umat Adventist yang setia saling bersatu antara satu dengan yang lain, maka dapat dipastikan kita akan menjadi terang yang menyala, bahkan dapat membuatkan masakan-masakan itu masak dengan baik. Tapi sebaliknya, jika kayu api itu dipisahkan antara satu dengan yang lain, maka kita tidak menjadi api yang bernyala dengan baik. Berbicara tentang perlunya kesatuan di dalam gereja Tuhan, seperti mana kayu api tersebut, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus jelas menyatakan, Efesus 4 ayat 3 dan 5, Rasul Paulus menuliskan bahwa kita harus memelihara kesatuan roh. Kita harus memelihara ikatan damai sejahtera. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, kenapa kita harus memelihara ikatan damai sejahtera dan juga kesatuan roh? Karena saya dan saudara telah dipanggil di dalam suatu pengharapan, kita telah dipanggil di dalam suatu Tuhan, kita telah dipanggil dalam satu iman, dan kita telah dipanggil di dalam satu baptisan. Itu sebabnya pentingnya kesatuan di dalam rumah Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, walaupun firman Tuhan dengan jelas menyatakan kita sebagai umat-umat percaya harus bersatu, pada kenyataannya ramai gereja Tuhan pada zaman ini terjadinya saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Terjadinya ketika belajar sekolah sahabat, yang satu kelompok E tidak menyenangi kelompok B, saling tuduh-menuduh, saling coba untuk menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Perdebatan yang terjadi dalam rumah Tuhan. Tidak hanya itu, terjadinya permusuhan yang begitu berat di rumah Tuhan, di dalam umat-umat Tuhan, yang menyebabkan terjadinya kecemburuan dan akhirnya membuatkan orang malas datang ke rumah Tuhan. Saudara, permasalahan ini nyata terjadi di kehidupan umat Tuhan pada saat ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting buat pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, bagaimana saya dan bagaimana saudara dan saudari boleh menghilangkan dan boleh mengatasi permasalahan ini? Bagaimana supaya gereja Tuhan itu bersatu bersama-sama? Untuk memahaminya, kita akan melihat satu persatu akan pembahasan sepanjang minggu ini. Namun sebelum kita lebih jauh melangkah untuk mempelajari bagaimanakah saya dan bagaimanakah saudara mengatasi perkelahian, mengatasi permasalahan yang terjadi dalam gereja supaya mereka bersatu, saya rindu agar kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena telah menghantarkan kami sekali lagi dalam pertemuan ringkasan pembelajaran Sekolah Sahabat saluran HCBN ini. Dan terima kasih karena pada minggu ini Tuhan akan mengajarkan kami bagaimana umat Tuhan akan bersatu
satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Roh Tuhan hadir bersama dengan kami, agar kami mengerti dan terlebih kami dapat aplikasikannya dalam kehidupan ini. Di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Dalam pembelajaran Sekolah Sabat ini akan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk mengatasi perkelahian, untuk mengatasi perpisahan yang terjadi di dalam jemaat Tuhan pada zaman ini. Yang pertama, poin pertama yang terpenting yang harus kita pahami adalah kalau saya dan saudara mau mengatasi perkelahian, mau mengatasi agar terjadinya kesatuan di dalam rumah Tuhan, kita harus datang kepada Yesus Kristus. Dan apakah sebenarnya dimaksudkan dengan datang kepada Yesus Kristus? Pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini jelas menyampaikan bahwa Roh Kuduslah yang membuatkan kita, orang yang berdosa ini, sampai kepada Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang membuatkan kita sadar siapa kita sebenarnya, yang membuatkan kita untuk rindu datang kepada Yesus Kristus. Tapi lebih jauh untuk membahas bagaimanakah sebenarnya orang datang kepada Yesus Kristus, ada beberapa poin lagi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, supaya saya boleh datang kepada Yesus Kristus, maka harus saya melewati baptisan. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan baptisan? Apakah sebenarnya yang Alkitab mau ajarkan kepada saya dan saudara tentang baptisan? Ada 5 poin penting yang harus kita pahami tentang arti daripada baptisan. Yang pertama, baptisan itu adalah lambang kematian dan kebangkitan saya bersama dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus dengan jelas menyatakan, Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan keempat. Jika saudara memiliki Alkitab pada saat ini, mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan ke-4. Dinyatakan di situ, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan jelas menyatakan arti daripada baptisan adalah saya mati dan saya bangkit, sama seperti Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang pertama dalam hari seminggu itu. Itulah poin yang pertama yang harus kita pahami tentang arti daripada baptisan. Poin yang kedua, baptisan itu adalah lambang bahwa saya telah mati sesungguhnya dari dosa dan hidup yang lama itu, dan kemudian saya menghidupkan kehidupan yang baru. Sekali lagi saya mengundang para saudara yang dikasih dalam Tuhan untuk membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Diawali dengan ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 menyatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di ayat yang ke-11 menyatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saya dibaptiskan, itu artinya saya meninggalkan kehidupan saya yang lama dan memulai kehidupan yang baru. Poin yang selanjutnya, arti daripada baptisan itu adalah simbol daripada hubungan yang baru, simbol hubungan perjanjian bersama dengan Allah. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu terdiri daripada penanggalan akan tubuh yang berdosa. Perlu kita pahami, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya dibaptis, menerima Yesus Kristus, itu artinya saya sedang mengadakan perjanjian baru. Saya mengadakan sunat, perjanjian bersama dengan Kristus. Poin yang keempat, ketika saya dibaptis, itu artinya saya melakukan pengabdian untuk pekerjaan Yesus Kristus. Matius 3 ayat 13 hingga yang ke-17 menyatakan, ketika Yesus telah dibaptis, ketika Yesus keluar dari sungai Yordan, maka dinyatakan dalam cerita itu, Dia siap untuk melaksanakan
tanggung jawabnya. Dia siap untuk melakukan pekerjaannya untuk menyampaikan perkabaran tentang kerajaan sorga. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, baptisan itu adalah tanda saya masuk ke dalam anggota keluarga Allah. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 menyatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Secara sederhananya, arti daripada dibaptis itu adalah saya menjadi keluarga daripada umat Tuhan. Saya menyatukan diri dengan umat-umat percaya. Tetapi tidak cukup hanya di situ, saudara. Tidak cukup saya hanya dibaptis. Poin yang selanjutnya, supaya saya boleh mengatasi permasalahan yang terjadi dalam gereja, saya harus sering mempelajari firman Tuhan. Di dalam pembelajaran ini jelas disampaikan bahwa firman Tuhan merupakan alat yang pertama untuk menyatukan kita kepada Kristus. Tanpa firman Tuhan, maka tidak akan ada kesatuan di dalam rumah Tuhan. Tulisan yang diilhamkan melalui hamba Tuhan Ellen G. White dinyatakan bahwa pencobaan seringkali tampaknya tidak dapat dilawan karena kita melalaikan berdoa dan mempelajari firman Allah. Orang yang sering dicoba itu tidak dapat meningkatkan janji-janji. Mereka tidak dapat mengingat-ingat janji Allah ketika mereka berhadapan dengan pencobaan daripada setan. Dengan kata lain, kalau saya malas untuk mempelajari firman Tuhan, maka itulah sumber terjadinya perpecahan dalam gereja. Karena saya tidak mengerti janji-janji Tuhan. Saya tidak mengerti apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Saya tidak mengerti tujuan, maksud Tuhan sesungguhnya di dalam arti rumah Tuhan. Kalau kita perhatikan dengan saksama tulisan daripada Ellen White, dinyatakan di sana, supaya saya boleh mengelak daripada cobaan setan. Dua hal penting yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa penyerahan yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya bagaimana ini terjadi? Jawaban yang pasti, kita harus memohon Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, menuntun hati kita untuk mengerti sesungguhnya kehendak daripada firman Tuhan. Disebabkan Roh Kudus yang mengilhamkan Alkitab, maka kita harus memohon daripada Roh Kudus untuk memberikan petunjuk kepada saya dan saudara untuk memahami firman Tuhan. Bahkan kutipan yang lain daripada Ellen White menjelaskan, setiap pengikut Kristus itu harus dengan sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau mau daripada saya? Apakah yang Engkau mau saya lakukan? Dan dijelaskan lagi dalam tulisan Ellen White, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan dengan berdoa dan merenung lebih banyak akan firman Tuhan, terutamanya menyangkut akan hal-hal penghakiman. Sekarang kita harus mencari pengalaman yang dalam dan hidup dalam perkara-perkara Allah. Jangan ada sesaat pun waktu yang terbuang untuk bersama dengan Allah. Melalui kutipan ini, jelas kita dapat melihat bahwa dengan memiliki hubungan yang dekat melalui pembacaan firman Tuhan, berdoa dan berpuasa, itu akan menghasilkan suatu sifat yang membuatkan dalam rumah Tuhan terjadinya persatuan yang erat. Poin yang selanjutnya, bagaimana supaya kesatuan itu nyata dalam rumah Tuhan, kesatuan itu nyata dalam gereja. Maka kita akan disatukan melalui iman dan pemahaman akan doktrin-doktrin Alkitab. Fondasi bagaimana doktrin ini boleh nyata dalam kehidupan kita. Kembali lagi saya ingin sampaikan dengan jelas, kembali kepada firman Tuhan. Pembelajaran yang tekun dan disertai dengan doa yang sungguh-sungguh akan menghasilkan doktrin dan iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita meremehkan akan firman Tuhan, maka dapat dipastikan akan terjadinya perpecahan di dalam gereja. Jadi dengan kata lain, kalau dalam sebuah gereja itu terjadinya perpecahan, jawaban yang pasti yang boleh kita dapatkan melalui pembelajaran sekolah sahabat ini, karena umat-umat Tuhan kurang merenung firman Tuhan. Karena kita jarang mendekatkan diri, mempelajari lebih dalam, mempelajari firman Tuhan.
Sebaliknya, jika kita mempelajari firman Tuhan, maka kesatuan itu nyata dalam hidup ini. Tapi suatu poin penting yang perlu kita pahami, kesatuan itu bukan hasil daripada pembelajaran yang dalam akan firman Tuhan. Kesatuan di dalam rumah Tuhan itu dihasilkan ketika Roh Kudus menganugerahkan kesatuan tersebut. Itu sebabnya pentingnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pentingnya penyerahan yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, agar Roh Kudus mengaruniakan kesatuan di dalam rumah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya yang perlu kita perhatikan, ketika saya dan saudara sudah sering membiasakan diri untuk belajar firman Tuhan, berdoa dengan bersungguh-sungguh, maka akan muncul suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus akan menyatukan kita melalui misi dan pelayanan kita. Apa yang menjadi misi umat-umat Tuhan? Matius 28 ayat 19 dan 20 jelas menyatakan, "Pergilah, jadikanlah setiap bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dan janji yang Tuhan nyatakan dalam ayat yang selanjutnya, "Aku akan menyertai kamu sepanjang zaman." Ketika kita sudah membiasakan diri, ketika jiwa raga kita betul-betul tertanam dengan kebiasaan mempelajari firman Tuhan, maka hasilnya kita rindu untuk menyampaikan misi tersebut. Kita rindu untuk menjalankan misi, menyampaikan perkabaran keselamatan ke seluruh dunia. Dan jawaban yang pasti bagaimana ini boleh terjadi? Ketika Roh Tuhan menyatukan kita di dalam pelayanan tersebut. Sama seperti kisah pada waktu para rasul berada di Pentakosta. Roh Kuduslah yang mencurahkan kuasanya, sehingga kan mereka boleh berkata-kata dalam berbagai bahasa. Sama halnya pada zaman sekarang. Roh Kudus yang memulai pekerjaan misionaris itu, dan dia juga akan melanjutkan pekerjaan tersebut. Dia akan tetap melanjutkan pekerjaannya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dengan kata lain, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika gereja memiliki misi, dan satu tujuan, yaitu tertuju kepada pelayanan, menyampaikan kabar keselamatan itu. Dan ketika gereja benar-benar meresapi akan tujuan tersebut, dapat dipastikan hasilnya kesatuan yang sangat hebat dalam rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, secara sederhananya, pelajaran sekolah Sabat itu menjelaskan yang terpenting doa, firman Tuhan, dan juga penyerahan kita yang sesungguhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Sebelum saya mengakhiri ringkasan pembelajaran sekolah Sabat ini, ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan kepada saudara dan saudari. Dikisahkan di sebuah kota yang dipenuhi dengan kesibukan harian, ada seorang anak kecil yang bernama Joshua, berumur 9 tahun. Suatu kali di pagi hari Minggu, ibunya mengajak dia untuk pergi ke rumah Tuhan. Ibunya sudah sering menyatakan bahwa, "Joshua, jika kamu melepaskan peluang untuk datang ke rumah Tuhan, maka kamu tidak akan dapat bertemu dengan Yesus." Tetapi Joshua berpikir, saya sudah 9 tahun bergereja di rumah Tuhan, tapi sampai waktu ini saya juga belum bertemu-temu dengan Yesus. Mungkin tidak ada masalahnya jika hari ini saya absen sebentar untuk datang ke gereja. Akhirnya pada hari tersebut Joshua memutuskan untuk berjalan-jalan, tidak pergi ke gereja. Dan tanpa dia sadari, dia melewati sebuah rel kereta api, landasan kereta api. Ketika dia telah melewati landasan kereta api tersebut, dia melihat dari kejauhan ada sebuah kota yang kecil, dan dia melihat begitu ramai orang yang berada di tempat itu. Tertarik akan hal tersebut, akhirnya Joshua perlahan-lahan berjalan-jalan menuju ke kota yang dia lihat dari kejauhan. Dan tahukah saudara, ketika dia sampai mendekati kawasan daripada kota yang dia lihat daripada kejauhan, betapa herannya dia, betapa terkagum-kagumnya dia melihat ada sebuah gereja yang begitu besar, dan dia melihat kereta-kereta orang-orang yang kaya yang berada berada di ruang parking daripada gereja tersebut. Dia begitu kagum dan dia bertanya-tanya, pasti di sini ada Yesus. Sudah sekian lama, sudah 9 tahun Joshua berusaha untuk menemukan Yesus di dalam gerejanya, tapi dia tidak menemukan Yesus. Tetapi ketika dia melihat gereja yang begitu besar dan ada orang-orang yang berpakaian rapi, kereta yang begitu mewah memasuki gereja, dia
berpikir, pasti di sini ada Yesus. Dengan hati yang begitu terkagum-kagum, perlahan-lahan langkah kaki Joshua menuju ke gereja tersebut. Dan ketika dia berada di ruang dalam daripada rumah Tuhan itu, dia mendengarkan nyanyian choir yang begitu merdu. Langsung teringat di pikirannya, langsung teringat akan pesan yang ibunya pernah sampaikan kepada dia. Joshua, ketika kamu mendengar nyanyian yang begitu merdu, bahwa yakinlah itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang sedang menyanyi. Betapa hati Joshua begitu yakin lagi bahwa pasti di sini ada Yesus Kristus. Akhirnya dia melihat di tengah-tengah daripada gereja itu ada bangku kosong. Dengan perlahan-lahan dia coba untuk duduk di bangku tengah tersebut, dan sambil asyik lihat kiri dan ke kanan, coba mencari tahu di mana Yesus. Apakah Yesus ada di tempat ini? Rupa-rupanya pada waktu Joshua sedang sibuk untuk mencari tahu di mana Yesus berada, ada seorang tua yang berpakaian rapi, gagah, besar, menyadari akan tingkah laku aneh daripada anak ini. Akhirnya dia mendekati Joshua dan mengajaknya untuk keluar sebentar. Ketika mereka berada di luar gereja, di beranda gereja, orang tua ini bertanya, "Anak, siapa temanmu datang ke rumah ini? Siapa temanmu datang ke gereja ini?" Dengan polosnya Joshua mengatakan, "Saya hanya sendiri." Kemudian orang tua ini melanjutkan pertanyaannya, "Kamu sebenarnya berasal dari mana? Kenapa kamu boleh berada di tempat ini?" Kemudian ketika ditanya pertanyaan seperti itu, Joshua begitu bersemangat untuk memberitahukan dari mana dia berada. Dia katakan kepada bapak itu, "Pak, jika kamu turun ke bawah bukit ini, melihat sebelah kiri dan melewati landasan kereta api itu, dan bapak akan memahami, saya berada di situ." Dengan tidak memiliki respon yang begitu tertarik, bapak itu melanjutkan pertanyaannya, "Nak, saya merasakan lebih baik kamu pulang dan pergi ke tempat orang tuamu." Saudara tahu ketika Joshua mendengar respon daripada bapak itu, betapa dia begitu terkejut. Respon yang begitu dingin yang disampaikan oleh orang tua itu. Akhirnya dia menyampaikan kerinduannya, "Pak, sebenarnya saya datang ke rumah Tuhan ini untuk bertemu dengan Yesus. Karena saya yakin ketika saya melihat gereja Bapak begitu besar, ada kereta yang begitu mewah, orang-orang yang masuk ke rumah Tuhan ini berpakaian rapi, saya yakin bahwa Yesus berada di sini. Itu sebabnya saya mau datang ke tempat ini." Tetapi dengan tegas sekali lagi orang tua itu menjawab, "Nak, kamu harus pulang." Disingkatkan cerita, ketika Joshua mendapatkan respon yang begitu dingin daripada orang tua tersebut, dia begitu marah dan dia begitu kesal. Kenapa orang tua ini tidak mengizinkan saya untuk masuk ke rumah Tuhan? Dia begitu bersedih dan sambil menangis seperti biasanya seorang anak kecil, menangis pulang ke rumahnya. Dan ketika dia sampai di bilik, dia menangis, dan menangis. Tiba-tiba Joshua mendengar bunyi telapak kaki secara perlahan-lahan menghampiri ruang biliknya. Dan pintu dibukakan dengan perlahan. Kemudian ada tangan yang begitu lembut menyentuh bahu Joshua. Ketika dia memalingkan wajahnya, melihat siapa sebenarnya orang tersebut, dia begitu terkagum-kagum. Ia adalah Yesus Kristus. Dan Joshua menangis. Dia katakan, "Yesus, kenapa mereka tidak izinkan saya untuk datang ke rumah, untuk masuk ke dalam gereja itu? Padahal saya rindu untuk bertemu dengan Yesus." Saudara tahu apa yang menjadi jawaban daripada Yesus? Yesus katakan seperti ini, "Joshua, jangan terlalu kamu bersedih dengan hal yang baru kamu alami. Sebenarnya mereka juga tidak mengizinkan saya masuk ke rumah, ke gereja tersebut." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui cerita ini ada suatu poin penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana supaya gereja boleh bersatu dengan sesungguhnya? Maka jawaban yang pasti adalah izinkan Yesus masuk di dalam persekutuan gereja kita. Ketika Yesus hadir di gereja, ketika Yesus benar-benar hadir di dalam rumah Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perlu kita pahami, gereja itu bukan hanya sekedar bangunan, tetapi yang dimaksudkan dengan gereja adalah
tubuh kita. Dengan kata lain, izinkan Yesus masuk di dalam bait sucinya yang sesungguhnya, agar saya dan saudara boleh menghasilkan kesatuan yang sesungguhnya di dalam rumah Tuhan. Adalah menjadi kerinduan terbesar saya. Melalui ringkasan pembelajaran Sekolah Sabat ini, maka kita akan dibangunkan, kita akan disadarkan betapa pentingnya senantiasa setiap hari mengundang Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita. Sebelum kita menutup pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, saya undang kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, sungguh kasih-Mu begitu melimpah pada waktu ini. Tuhan telah mengajarkan kami di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini, bagaimana cara yang terbaik untuk mempersatukan rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Dan jawaban yang pasti yang kami dapatkan adalah, kami harus datang kepada Yesus Kristus, kami harus bertobat, kami harus tekun mempelajari firman Tuhan, dan kami harus senantiasa mengundang Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Tuhan, ada banyak kelemahan kami, tapi kami yakin ketika kami tekun mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan kami. Berkati kiranya saudara ataupun saudari yang menyaksikan rekaman pembelajaran Sekolah Sabat ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan tetap membantu, Tuhan tetap menjawabnya. Terima kasih Tuhan di atas jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.